Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berkaitan tentang teori pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Verolentina Pasaribu dengan NIM 210160050, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Padang. Materi yang berkaitan tentang teori pembelajaran bahasa Indonesia yaitu metode bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, psikologi behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, psikologi tradisional. Apa yang dimaksud dengan psikologi tradisional? Yang dimaksud dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan atas penerapan metode ilmiah. Karena mengingat keterbatasan ruang gerak, psikologi tradisional ini hanya ditampilkan oleh 3 orang tokoh, yaitu 1. Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu 1. The Advancement of Learning, buku yang kedua, The New Atlantis, dan yang ketiga, Novum Organum. Tokoh kedua yaitu John Locke, adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa. Tokoh yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau, juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam atau back to nature. Metode tata bahasa terjemahan. Sejarah singkat. Metode tata bahasa terjemahan ini tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Tujuan pengembangan metode ini adalah agar siswa mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan sesuatu, dan pengetahuan tersebut hendaknya melebihi objek itu sendiri. Metode ini akhirnya juga berkembang di Amerika Serikat, dikenal dengan nama metode Prusia atau Prussian Method. Landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan ini jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MCBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Rancang bangun metode. MCBT memiliki 7 karakteristik yang membedakan dengan metode pembelajaran bahasa lainnya, yaitu 1. Tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari hasil mempelajari bahasa asing tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif, yaitu melalui penetapan penguasaan kaidah, ketatabahasan pada tahap pertama, kemudian pada tahap berikutnya, siswa ditugasi mempraktekkan penerapan kaidah tersebut. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Metode yang kedua yaitu metode langsung. Sejarah singkat.
Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris, Wilhelm Victor dari Jerman, dan Paul Pesci dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik. Landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung dilandasi oleh prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Gowin pada pertengahan abad 19. Jika ditelaah lebih lanjut, usaha ini sebenarnya telah dilakukan oleh Montaigne pada abad ke-16. Akan tetapi, pakar pembelajaran bahasa yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa secara alamiah pada pertengahan abad 19 adalah L. Saussure pada tahun 1826 sampai 1807. Landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur metode langsung tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan. Namun, berdasarkan langkah-langkah penerapan metode langsung, dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung adalah empirisme. Rancang bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya metode langsung. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Kedua yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi SR atau stimulus dan respons. Penanaman tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologi manusia merupakan tindakan respon terhadap rangsangan stimulus dari luar manusia atau luar lingkungan. Psikologi ini diungkapkan oleh pandangan tiga orang tokoh, yaitu yang pertama, Edward Lee Thorndike, tokoh yang kedua, Ivan Pavlov, dan tokoh yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Psikologi ini memiliki metode audiolingual. Sejarah singkat, sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa dan metode langsung yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Landasan teori kebahasaan. Charles Vyros dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural dari Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual dipelopori oleh dua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemerian linguistik struktural. Landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikolog behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Hukum-hukum yang berlaku bagi manusia pada dasarnya sama dengan hukum-hukum yang berlaku bagi gejala alam. Rancang bangun metode. Tujuan pembelajaran. Menurut Huda, terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tingkat jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Yang pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Yang kedua, pengembangan
kemampuan siswa memproduksi wacana. Tahap ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Tujuan jangka panjang penerapan metode audiolingual ini adalah pengembangan dan pembinaan kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis seperti halnya kemampuan yang dimiliki oleh penutur asli. Selain tujuan, metode ini memiliki peran pembelajaran guru dan materi. Metode yang kedua yaitu metode Suggestopedia. Sejarah singkat, Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georg Lezanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Landasan teori kebahasaan. Dalam Suggestopedia, Lezanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Dari penekanannya terhadap pelafalan serta pemandangan-pemandangannya tentang pembelajaran kosakata, terlihat suatu pandangan bahwa leksis merupakan hal yang pokok dan kontekstualisasi. Landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lezanov mengakui kemampuan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode Suggestopedia. Rancang bangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Suggestopedia ini juga dibicarakan berbagai hal, yaitu tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peran pembelajar, peranan pengajar, dan peranan bahan pengajaran. Ketiga, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik yaitu satu, Jean Piaget, yang kedua David Ausubel, dan tokoh yang ketiga Jerome Brunner. Psikologi ini memiliki metode alamiah. Sejarah singkat, pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah dan diperoleh melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Landasan teori kebahasaan. Terrell dan Krashen memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan, ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif juga sedang ramai dibicarakan. Landasan teori pembelajaran. Krashen dan Terrell secara taat azas mengembangkan teori pengajarannya sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses pemerolehan bahasa. Oleh sebab itu, dengan tegar kedua pakar ini menyatakan bahwa teori pengajaran yang melandasi metode alamiah didasari atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Metode ini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama, hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, hipotesis pemantauan. 3, hipotesis urutan alamiah. 4, hipotesis masukan. Dan kelima, hipotesis saringan afektif. Rancang bangun metode. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajar tingkat pemula atau tingkat dasar. Paling tidak, bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah atau intermediate level. Metode kedua yaitu pendekatan komunikatif. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi
Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performasi atau unjuk perbuatan. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imran, pemunculan dan pengembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah psikologi, khususnya psikologi belajar. Yang kedua, linguistik, khususnya linguistik deskriptif. Ketiga, sosiolinguistik dan psikolinguistik. Penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Terdapat ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Metode atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Peran materi pembelajaran. Yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pola IBM atau pola interaksi belajar mengajar merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru-siswa, siswa-siswa, bahkan guru-siswa masyarakat berkembang sangat optimal. Metode yang keempat yaitu pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berdahulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau mindful learning. Sebagai catatan, teori Ausubel ini juga terwujud dalam teori Bloom. Baiklah, sekian dari hasil yang dapat saya presentasikan tentang teori pembelajaran bahasa Indonesia. Jika ada salah kata dalam pengucapan saya atau dalam materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.